Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratus Sofia Aribi dengan NIM 241101090023. Saya dari Prodi Tadris IPS. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Infografis Digital Berbasis Potensi Wilayah Pesisir Terhadap Motivasi Belajar IPS Siswa Kelas 8 SMP Muhammadiyah 12 Paciran Lamongan. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang penelitian saya. Saat ini perkembangan teknologi berkembang sangat pesat, termasuk di dunia pendidikan. Guru tidak lagi hanya menggunakan buku paket atau metode ceramah dalam proses pembelajaran, tapi juga mulai memanfaatkan berbagai media pembelajaran digital agar pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Mengapa media itu penting? Karena media pembelajaran dapat membantu guru menyampaikan materi dengan lebih mudah dan membantu siswa memahami materi yang dipelajari. Apalagi dalam pembelajaran IPS banyak materi yang membahas kehidupan masyarakat, kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Nah, materi seperti ini akan lebih cocok jika disajikan dengan menggunakan media visual dibandingkan hanya dengan menggunakan lisan saja. Nah, salah satu media yang dapat digunakan yaitu media infografis digital. Media infografis digital merupakan media yang menggabungkan gambar, warna, ikon bagan, dan tulisan singkat sehingga informasi menjadi lebih sederhana dan menarik. Dengan melihat gambar dan informasi yang disusun secara ringkas, siswa itu akan lebih mudah memahami materi dibandingkan jika hanya membaca paragraf yang panjang. Selanjutnya yakni rumusan masalah. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana penggunaan media infografis digital berbasis potensi wilayah pesisir dalam pembelajaran IPS, dan yang kedua yaitu apakah media infografis digital berbasis potensi wilayah pesisir berpengaruh terhadap motivasi belajar IPS siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah 12 Paciran Lamongan. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini tentunya disusun berdasarkan dengan fokus penelitian, yaitu yang pertama adalah mengetahui bagaimana penggunaan media infografis digital berbasis potensi wilayah pesisir dalam pembelajaran IPS. Sedangkan tujuan kedua adalah mengetahui apakah media tersebut benar-benar memberikan pengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam pembelajaran IPS terkait dengan penggunaan media infografis digital yang berbasis pada potensi wilayah pesisir terhadap motivasi belajar siswa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan referensi dan bahan kajian bagi para peneliti selanjutnya yang membahas media pembelajaran digital dan motivasi belajar dalam pembelajaran IPS. Nah, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Yang pertama adalah bagi guru. Melalui penelitian ini, guru memperoleh alternatif media pembelajaran yang lebih menarik sehingga proses pembelajaran tidak hanya menggunakan metode ceramah. Yang kedua yaitu bagi siswa. Dengan adanya media infografis digital, siswa diharapkan lebih mudah memahami materi IPS, lebih aktif mengikuti pembelajaran, dan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Nah, yang ketiga yakni bagi sekolah. Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi yang lebih inovatif. Dan yang terakhir bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan referensi apabila ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan media pembelajaran digital maupun pembelajaran berbasis potensi lokal. Selanjutnya yaitu kajian terdahulu. Sebelum melakukan penelitian, saya mempelajari beberapa penelitian terdahulu. Nah, penelitian pertama menjelaskan bahwa media infografis efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Pada penelitian kedua menunjukkan bahwa media digital mampu meningkatkan motivasi belajar IPS. Nah, pada penelitian ketiga menjelaskan bahwa potensi wilayah pesisir dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar IPS. Kemudian penelitian berikutnya juga membahas pemanfaatan lingkungan pesisir dalam pembelajaran. Dari beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa media digital dan potensi wilayah pesisir sama-sama memiliki manfaat dalam pembelajaran. Namun belum banyak penelitian yang menggabungkan keduanya menjadi media infografis
digital berbasis potensi wilayah pesisir untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, dari situlah yang menjadi novelty atau kebaruan dari penelitian saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kuasi eksperimental design atau eksperimentisme. Mengapa menggunakan penelitian kuantitatif? Karena saya ingin mengukur pengaruh suatu media pembelajaran menggunakan data berupa angka yang nantinya dianalisis secara statistik. Sedangkan kuasi eksperimental dipilih karena saya membandingkan dua kelompok yang sudah ada di sekolah tanpa membentuk kelas baru. Kelompok pertama adalah kelompok eksperimen. Kelas ini akan belajar menggunakan media infografis digital berbasis potensi wilayah pesisir. Kelompok kedua adalah kelas kontrol. Kelas kontrol belajar menggunakan metode pembelajaran seperti biasanya atau metode konvensional. Setelah pembelajaran selesai, hasil kedua kelompok akan dibandingkan untuk mengetahui apakah dapat perbedaan motivasi belajar. Penelitian dilakukan di SMP Muhammadiyah 12 Paciran Lamongan. Subjek penelitian adalah siswa kelas 8 tahun ajaran 2026 atau 2027. Jumlah sampel diperkirakan sekitar 60 siswa yang terdiri dari dua kelas. Satu kelas sebagai kelompok eksperimen dan satu kelas sebagai kelompok kontrol. Pemilihan kelas dilakukan berdasarkan pertimbangan guru agar kelas memiliki kemampuan yang relatif sama sehingga hasil penelitian menjadi lebih objektif. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data saya menggunakan 3 teknik. Yang pertama yaitu menggunakan angket. Angket digunakan untuk mengukur motivasi belajar siswa. Nah, angket ini diberikan sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah pretest, yaitu sebelum pembelajaran menggunakan media infografis. Tujuannya untuk mengetahui motivasi awal siswa. Nah, kemudian setelah pembelajaran selesai diberikan post-test. Tujuannya untuk melihat apakah motivasi belajar siswa mengalami peningkatan. Nah, yang kedua adalah observasi. Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, dari situ saya mengamati apakah siswa memperhatikan media, aktif bertanya, antusias mengikuti pembelajaran, serta berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian, misalnya berupa daftar hadir siswa, perangkat pembelajaran, foto kegiatan, serta hasil angket yang telah diisi. Setelah data terkumpul, data akan dianalisis menggunakan beberapa tahap. Tahap pertama adalah statistik deskriptif, yaitu pada tahap ini saya melihat rata-rata nilai motivasi belajar sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, tahap kedua adalah uji normalitas, tujuannya untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Tahap ketiga adalah uji homogenitas, tujuannya untuk mengetahui apakah kedua kelompok memiliki karakteristik yang sama. Nah, setelah kedua syarat terpenuhi, saya melakukan uji independen stability test. Nah, melalui uji inilah akan diketahui apakah terdapat perbedaan motivasi belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jika hasil uji menunjukkan nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa media infografis digital memberikan pengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Yang kelima yaitu interpretasi hasil. Berdasarkan hasil uji T pada post-test diperoleh nilai P sebesar 0,001 yang lebih kecil dari taraf signifikasi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa media infografis digital berbasis potensi wilayah pesisir berpengaruh signifikasi terhadap motivasi belajar IPS siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah 12 Paciran Lamongan. Dengan kata lain, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa media infografis digital berbasis potensi wilayah pesisir berpengaruh terhadap motivasi belajar IPS siswa diterima, sedangkan hipotesis nol yang menyatakan tidak dapat berpengaruh ditolak. Demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.